Heya, heya. Oke guys, kembali lagi bersama gua Angga. Kali ini gua akan ngebahas topik seputar Piala Dunia 2022. Ya udah pasti dong yang sekarang. Masa kita ngebahas Piala Jerman kan nanti dulu. Nah, pemain-pemain yang kayaknya bakal bersinar dan bakal jadi rebutan tim-tim besar lah. Tim-tim besar di setiap liga-liga top Eropa yang di bursa transfer nanti nih. Nah, kali ini gua akan ngobrol-ngobrol sama Mas Waldo setelah yang satu ini. Set piece, rumahnya fans sepak bola. Yo, Mas Waldo Farel, selamat Yo 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 yo. datang. Yo, Yoi. what's up Mas Angga. Siap. Oke, set piece kita gua ditemenin sama Waldo Farel dari media Madridista. Yap. Terus juga sosial media spesialis dari Box to Box Football Juga. Podcast yang legend. Aduh. Yang legend itu, guys, Enggak, yang legend itu. Enggak lah, enggak biasa aja itu. Oke, nah gue seru nih. Nah, sebelum kita masuk ke ngebahas nih pemain-pemain yang akan jadi rebutan nih. Menurut lu, Waldo, siapa pemain yang selama pantauan lu selama Piala Dunia yang bersinar? Wah, banyak banget sih sebenarnya jujur ya. Tapi mungkin gue bakal bagi lebih ini ya. Kalau buat pemain muda, jujur, bahkan sampai sekarang ya, itu ada dua nama yang masih gue tangkap di dalam otak gue sih. Terutama yang pertama itu Gvardiol, itu back bagus banget sih. Josko Gvardiol tuh yang backnya Kroasia. Yes. Sama satu lagi tuh yang udah nggak lolos dari fase grup itu adalah Jamal Musiala menurut gue. Itu menurut gue tuh kayak dia tuh adalah salah satu orang yang pemain muda tapi bisa ngebantu Jerman dengan tulang punggungnya sendiri gitu, dan menurut gue tuh kayak keren banget. Cuman kalau pemain yang bersinar di Piala Dunia tahun ini dari semifinalis yang gue lihat sejauh ini ya gue bukannya gue bias karena gue fans Madrid, cuman Luka Modric sih mesti lu harus kasih kredit ya. Luka Modric mainnya bagus banget. Iya. Ya itu sih kalau gue dari gue itu sih. Oke, nah kita mulai bahas nih. Kalau menurut versi set piece-nya nih ya, dan lu bisa komenin nanti. Yep. Kita mulai dari striker. Yang pertama yang kita sortu adalah Cody Gakpo. Nggak tahu nih bener pembacanya atau nggak di bahasa Belanda nih. Nah, Cody Gakpo ini salah satu pemain yang cukup, dan bukan cukup sih, yang bersinar menurut gua di Piala Dunia kali ini. Bahkan melebihi sinarnya Van Dijk sendiri ya, sebagai ikon dari Belanda. Nah, jadi pemain kunci, key player, selalu mencetak gol, dan golnya juga gol cepat di laga fase grup gitu. Nah, katanya nih Manchester United adalah klub yang paling berminat, Waldo. Ya kan? Kalau kita lihat di Juni kemarin tuh nyaris pindah ke MU memang, cuma nggak jadi. Nah, cuma ini kayaknya akan dejavu nih, seperti apa yang dialami oleh Memphis Depay ketika bersinar di 2014 lalu dibeli MU dan flop, ya, fucking flop lah. Iya. Nah, Gakpo sekarang juga gitu, bersinar di 2022 lalu ingin dibeli MU juga. Nah, Depay ketika dibeli di MU itu dilatih oleh Van Gaal, pelatih asal Belanda. Nah, jika Gakpo beneran ke MU, juga dia akan dilatih oleh pelatih asal Belanda, Ten Hag. Nah, menurut Waldo nih, apakah Gakpo sudah siap untuk pindah ke klub se-complicated dan sebesar MU? So-complicated ya. Iya. Iya, kalau gue lihat sih sebenarnya Cody Gakpo ini udah emang harus main di klub papan atas sih, soalnya gimana yang gue lihat dari performa musim lalu pun juga, yang correct me if I'm wrong ya, kalau nggak salah dia tuh top score, ya pokoknya top 3 Bundesliga, Eredivisie ya kalau nggak salah. Eredivisie, ya betul. Eredivisie salah satu top skor Eredivisie juga, terus gimana asisnya dia juga nggak main-main, juga banyak ngelakuin asis dan gol juga. Jadi menurut gue emang sebenarnya pantas aja waktu itu MU back then in July and Agustus itu mereka tuh pengen banget ngincer dia karena emang udah skemanya udah tepat banget. Bahkan Ten Hag pun tuh emang udah terkesima dengan dia kan dari waktu pas masih di PSV. Ten Hag waktu di Ajax, dan si Gakpo itu masih di PSV sampai sekarang. Dan kalau menurut gue sih ya dia emang udah harus main di klub papan atas ya, contoh ya Big Six-nya Premier League gitu.
terutama Manchester United yang emang udah ngincer tadi seperti yang udah gue bilang, Ten Hag udah pengen banget dapet dia cuman nggak jadi, dan again seperti orang-orang bilang kan Senin harga bakal naik, dan ini Gakpo pasti harganya bakal naik banget. Iya, dari Yoi. MU kan waktu itu kan sempat pengen butuh winger sebenarnya karena Martial tuh cedera kalau nggak salah, striker dan winger sebenarnya karena Martial cedera, terus habis itu Ronaldo pun juga ya kan ada keinginan. That's why Dipecat makanya mereka juga pengen beli winger baru gitu kan, dan akhirnya Gakpo tapi kemarin nggak kejadian. Dan menurut gue apakah dia jadi the next Memphis Depay? Kalau ini sih sebenarnya menurut gue pribadi kalau dilihat dari squad M ini tuh mesti banyak faktornya sih, terutama dari pelatih, squad MU yang sekarang dengan squad yang M dulu, dan juga kondisi tim Manchester United sendiri. Kalau menurut gue kondisi tim Manchester United sendiri ini sekarang tuh lagi berproses di mana menjadi yang lebih baik, terutama ya dari kemarin juga udah banyak perubahan, walaupun ya sebenarnya perubahannya masih belum terlalu signifikan ya, cuman yang namanya proses kan nggak ada yang instan gitu kan. Gimana ruang ganti, abis itu gimana porsi latihannya, si Ten Hag juga udah begini. Dan gue lihat si Gakpo ini emang tipikal pemain winger yang emang gak males. Maksudnya dia tuh mau pressing juga. Itu sesuai dengan apa yang kemauan Ten Hag. That's why Ten Hag pengen banget dia gitu. Dan satu sisi Manchester United juga butuh banget seorang winger yang modelan kayak dia, yang bisa goal scoring gitu. Karena ya again, winger Manchester United juga bisa dibilang punya banyak kendala ya kan. Rashford pun kadang jadi winger, kadang jadi striker, Martial pun juga kadang cedera terus, habis itu Ronaldo kan udah pasti cabut kan. So, Cody Gakpo menurut gue ini bakal jadi opsi yang tepat. Dan kalau buat jadi the next Memphis Depay, ya gue sih berharap gini, Manchester United jangan langsung buru-buru jual instan gitu, karena ya kesalahannya waktu itu adalah Depay adalah mungkin karena menurut gue banyak orang yang terlalu berekspektasi tinggi sama dia sih. Banyak orang yang terlalu berekspektasi tinggi sama dia, dan juga dia pressure karena yang namanya permainan dari Eredivisie yang mungkin lebih taktis, dan juga habis itu lu pindah ke Premier League yang lebih fisikal dan lebih taktis, itu ngebuat lu jadi bingung. Dan sekarang menurut gua Gakpo harusnya sih nggak ada problem menurut gua, cuman ya again jangan terlalu dipaksakan. Maksudnya ya udah just be patient gitu, santai aja, sabarin aja, berproses aja gitu. Kalau di MU nggak bisa passion, Pak. Nggak bisa passion. Lu pindah langsung harus nyetak gol. Ronaldo aja dibully ya. Nyetak gol. Ya, emang bener sih, mungkin kata-kata complicated itu mungkin bener ya. Bener. Iya. Ya sekarang kan ada Anthony juga ya dari Liga Eredivisie. Ya mungkin untuk di debutnya dia cetak gol, terus habis itu cetak gol lagi, dan namanya terselamatkan ya, walaupun sekarang agak kurang produktif juga dalam masalah gol. Cuma memang ada peluang karena katanya nih Rashford juga udah dibidik sama Sheikh Mansur. Yes. Nah kalau Rashford pindah ya Gakpo bakal lebih gacor sih harusnya ya, Waldo ya. Nah, bahkan fans MU banyak yang bilang, oh ya udah Rashford pindah tapi tukeran sama Mbappe. Emang Mansur mau? Itu aja dulu. Ditukar sama Mbappe nggak mungkin ya kan? Nggak mungkin lah tuan muda. Nggak mungkin kan? Lebih gede dia. Oke, sekarang kita beranjak ke pemain tengah nih, Waldo. Ya kan? Di pemain tengah yang kita spot, yang set piece spot itu kayaknya itu ada Jude Bellingham. Ya. Salah satu pemain kunci Inggris sepanjang turnamen kali ini lah. Kalau kita lihat ada kayak poster laga misalnya Inggris lawan Prancis kemarin itu pasti ada Jude Bellingham-nya. Bukan Saka, bukan Foden, bukan Kane, tapi Jude Bellingham. Juga bukan. Iya, padahal itu pemain muda. Dia tuh kalau golnya ada 1 gol, 1 assist dalam 5 laga terakhir. Beberapa media dan jurnalis itu menyebutkan bahwa Jude tuh hampir pasti akan pergi dari di bursa transfer di musim depan. Ada Liverpool, ada Madrid, MU, juga Chelsea. Nah, kabarnya yang paling dekat nih, yang paling terdepan tuh Liverpool. Cuma nggak tanggung-tanggung juga nih Dortmund tuh pasang harga 150 juta pound sterling. Nah, menurut lo nih, Waldo, apakah Jude Bellingham worth it? Dihargai 150 juta pound? Menurut gue worth it sih. Menurut gue worth it banget. Itu menurut gue harga yang pas sih untuk seorang midfielder kayak Jude Bellingham ya. Maksudnya nggak kurang nggak lebih. Ya walaupun banyak orang pasti bakal mikir ya enggak sih, mungkin 100 juta ya. Anyway, menurut gue between 100 sampai 150 juta menurut gue itu udah worth it banget untuk lu dapetin seorang Jude Bellingham. Karena pertama, dia tuh bisa dibilang midfielder paling komplit
pemain muda dengan midfielder paling komplit menurut gue. Maksud gue anggaplah di Golden Boy ya, Di didominasi kelasnya Golden ya? Boy ya. Ya Di di kelasnya kelasnya? Golden Boy kan. Golden Boy kemarin kan Hmm. dia kan kalah sama Gavi kan sebenarnya. Betul. Gavi dan itu Musiala juga kalah dan juga ada Bellingham. Dan menurut gue emang Bellingham itu adalah midfielder yang emang paling menurut gue dari 3 orang itu yang komplit midfielder itu menurut gue adalah dia. Passing ada, terus box to box midfielder box to box juga, defensive rate-nya juga nggak jelek gitu. Yes. Attacking rate-nya juga bagus gitu, positioning attack-nya juga bagus dan menurut gue ini emang udah salah satu mungkin bakal jadi the most decorated apa ya bahasa itu akan jadi midfielder terbaik Inggris mungkin ke depannya gitu. Dan ya bahkan kalau misalnya lu lihat di starting Yes. Bellingham, ada Henderson, ada Mason Mount, ya orang bakal mikir semuanya tuh Bellingham. Ya Bellingham bener, karena Bellingham itu udah komplit banget, itu udah di perfect komplit banget. Dan menurut gua harga 150 juta ya gua nggak kaget sih kayak ya udah emang harga itu. Bahkan Tchouaméni 100 juta gitu kan, Tchouaméni 100 juta gitu. Jadi menurut gua 150 juta untuk Bellingham itu ya itu harga yang pas. Dan lebih cocoknya pindah kemana? Menurut gua kenapa itulah sebabnya Liverpool gencar banget pengen ngincer dia. Liverpool menurut gua salah satu tim yang emang cocok buat dapetin jasa dia gitu. Pertama mungkin karena Henderson udah mulai tua, abis itu Liverpool tuh butuh banget midfielder yang bisa box to box karena yang kreatif lah. Betul banget kreatif. Selain Thiago dia tuh butuh ada backupan satu lagi yaitu Bellingham menurut gua. CDM mungkin ya oke lah, lu punya Fabinho gitu bisa jadi CDM. Dan dengan adanya Bellingham itu bisa memperlancar skemanya Klopp juga buat ngelakuin tactical lain-lain, gitu buat ngelakuin pressing dan lain-lain. Ada opsi lain juga gitu kan. Dan Bellingham itu salah satu orang yang emang tepat buat Jurgen Klopp menurut gua. Dan jadi jangan kaget kalau misalnya nanti mungkin harganya 150 juta gitu ya. Karena emang pantas itu dia udah buktiin di mana di Inggris gitu. Kalau misalnya kemarin kan mungkin orang-orang pada bilang ya 150 juta terlalu gede lah buat Bellingham, orang dia cuma di Dortmund gini-gini. Ya udah, sekarang akhirnya dulu di World Cup udah bisa ngeliat sendiri kualitasnya dia tuh gimana gitu. Kualitasnya dia tuh udah bagus banget dan ya 150 juta itu harga yang orang-orang kan juga trauma juga sama pemain Inggris yang mahal ya kan. Selain Michael Owen tuh kan nggak ada lagi yang selayak itulah. Apalagi Inggris ya mungkin ya memang sih Inggris membaik ya, timnasnya sendiri membaik. Cuma lagi-lagi memang harus kalah. Cuma kayaknya orang belum siap aja denger pemain Inggris 150 juta, Maguire kali ya kayak gitu tuh. 150 juta ya dia. Iya, belum ada yang world class lah. Yang paling cuma yang world class itu ya Owen sama Beckham. World class ini kalau definisi gua world class kalau dia udah dibeli Madrid itu udah world class lah. Kalau masih di City doang ya belum lah kayak gitu. Tapi menurut gua emang 150 juta itu emang worth it. Masih wajar ya. Cocoknya pindah ke Liverpool. Oh, menurut gua Liverpool. Waduh, Liverpool ini makin serem aja nih. Mereka lagi jelek kan musim ini. Pasti lagi belum naik lah. Tapi kayaknya Muhammad Salah udah pamer otot di Twitter, kayaknya dia bakal buktiin sesuatu. Kalau kita geser ke belakang sedikit itu ada gelandang bertahan ya. Di sana ada Sofyan Amrabat sama Enzo Fernandez yang kalau set piece ngelihatnya cukup menarik perhatian gitu. Amrabat sudah pasti di Maroko jadi warrior lah. Jadi sang fighter di lapangan tengah yang kalau dulu tuh ya fighter-fighternya tuh ada Gattuso dan lain-lain. Nah, Enzo juga cukup bagus di lini tengah Argentina, cuma memang lebih tuanya Amrabat. Menurut Waldo, apakah kedua pemain ini sudah layak untuk pindah ke klub besar? Lagi-lagi pertanyaan itu sih. Ya, kalau gua sih pertanyaan itu lebih mengarah ke Enzo kali ya. Karena menurut gua Amrabat ini sebenarnya ya untuk tim besar kayak mungkin sekelas Big Six Premier League menurut gua masih belum. Karena menurut gua kalau dari gua pribadi Amrabat ini tuh lebih ke cocok sama skemanya si Walid Regragui aja, itu pelatihnya Maroko. Karena emang di mana ini kan emang bermainnya tuh mereka tuh press resistance. Karena tuh mereka tuh mereka tuh adalah tipikal tim yang dimana kalau udah nyetak gol satu mereka langsung mundur. Tapi di saat mundur ya kayak agak semi parkir bus menurut gua low block. Cuman parkir busnya tuh nggak sampai kotak penalti. Mereka tuh sampai ke garis tengah gitu. Ngepres dan di situ tuh mereka ngepres buat ngincer counter attack dan itu kemarin kelihatan banget waktu lawan Portugal gitu kan.
Yes, Dan yes, yes. Amrabat itu adalah salah satu sektor lini tengah, sebagai jenderal sektor lini tengah. Menurut gue sih kalau dia itu emang cocok buat main. Masih mungkin kalau buat Big Six menurut gue pribadi sih belum ya. Karena Itali kali ya. Itali mungkin kali ya. ya, karena dia sebelumnya pernah di Fiorentina. Mungkin Itali Iya, betul di Fiorentina. karena dia masih 26 tahun, 26 24 gue lupa, coba nanti dikoreksi. Setahu gue masih 24 26 tahun. 26 Dan dia menurut sekarang. gue 26. ya, dan mungkin aja bisa aja ke klub-klub yang Liga Italia, yang klub besar menurut gue. Tapi kalau Premier League menurut gue masih belum. Tapi kalau untuk klub besar kayak contoh mungkin AC Milan, Inter Milan, itu udah termasuk bagus. Lebih kan Ya, mereka butuh betul, midfielder betul. yang model-model kayak Amrabat inilah yang bisa Ya, ngedobrak. recovery ball-nya tinggi kan si Oh iya, Amrabat ini. work rate-nya tinggi banget. Nah, Yes, yang yes, bakal jadi yes. pertanyaan tadi tuh gue kembali lagi adalah Enzo Fernandez. Karena ini orang emang masih muda, udah gitu dia mainnya di, gue agak lupa ya, antara River Plate atau Boca Junior, cuman di Argentina, di Liga Argentina, si Enzo Fernandez ini. Dan ini yang harus jadi pertanyaan besar. Bisa nggak nih, biasanya kebanyakan orang-orang kalau misalnya dari Liga Amerika pindah ke Liga Eropa itu punya struggle yang sulit, terutama dari gaya bermain gitu. Dan apakah si Enzo Fernandez ini bisa gitu? Dan kemarin tuh Madrid sempat mengincar dia juga gitu kan. Iya, Oke. iya. Dan banyak klub Madrid juga. mah selalu takut FOMO lah ya dia. Ya, selalu Madrid tuh FOMO. emang selalu gitu. Abis Piala Dunia pasti selalu belanja mereka, selalu Iya, iya, belanja. iya. Dan ya Enzo Fernandez ini bakal jadi pertanyaan besar sih. Gua pun juga agak ragu untuk dia bisa Berarti nggak dibuat memang besar. berarti kalau dari segi permainan, menurut lu Enzo Fernandez itu sebenarnya masih average aja gitu dong ya? Kalau gue bilang sih, jujur sebenarnya gue nggak tahu. Atau lu meragukan kultur sepak bolanya aja yang dari Latin pindah ke Eropa tuh punya gap yang Nah, sangat besar. itu kalau gue meragukan dari ininya ya. Kalau gue meragukan dari yang tadi pertanyaan kedua, jawaban kedua. Oke, Yang oke, dimana oke. dari Latin ke Eropa. Sebenarnya kalau menurut gue, dia tuh emang tipikal midfielder yang emang dibutuhin banyak klub. Gue sebenarnya nggak terlalu banyak nontonin dia, cuman yang gue tahu dia tuh emang box to box juga midfielder, cuman nggak, emang work rate-nya nggak sekeras Amrabat kan. Dia tuh lebih kayak taktikal lah, lebih taktikal dan ngebantu attacking juga. Dia mainnya juga ngelebar. Dan menurut gue emang ini tuh midfielder yang dibutuhin. Cuman permasalahannya adalah dia bisa nggak nih kalau misalnya, takutnya kan kalau klub besar terlalu dini, terutama umur dia ya. Sebenarnya 21 ya sebenarnya nggak terlalu tua sih. Emang maksudnya udah mau mateng lah. Sebenarnya 21 tuh masih muda tapi udah mau mateng. Ya lu bisa nggak nih kalau misalnya di klub besar dengan pressure yang tinggi gitu. Klub besarnya lu bisa nggak, kalau apalagi kalau Premier League, lu Big Six lu main kalahnya udah kelar abis gitu loh. Udah aja ke Jerman dulu kali ya Enzo ya. Ke Bisa Jerman aja. dulu, main-main di Leipzig dulu. Kayak Valverde aja tuh waktu pindah dari Uruguay, dia aja kan ke akademi dulu kan. Itu butuh waktu yang lama buat Valverde bisa tune in jadi kayak sekarang gitu. Jadi gua tuh emang agak ragu aja buat dari Latin ke ini. Kayak contoh kasus kayak gitu deh, Arthur ke Barcelona. Siapa? Itu kan, Arthur. Oh, Arthur Melo. Ya, Arthur ke Barcelona akhirnya flop kan. Akhirnya dibeli Juventus pun juga dia flop. Bahkan kemarin waktu ke Liverpool pun dikomenin karena sama Klopp, gue nggak suka sama work rate lu. Ya udah, itu yang gue raguin. Jadi sebenarnya kayak ya agak bimbang sih sebenarnya kalau kayak gitu. Iya. Apalagi di ya fisik dan konsistensi di Inggris ini benar-benar luar biasa sih. Mungkin bagusnya memang ke Jerman dulu yang lebih taktis ya enggak. Terus ke apa? Kalau nggak Belanda dulu deh ya kan, Belanda dulu tuh buat ketemu pelatih-pelatih hebat dulu deh. Karena pelatih di Inggris ini kan tipikalnya pelatih yang terima jadi barang jadi, bukan tipikal pelatih yang bisa nge-create sesuatu, memotivasi dan lain-lain lah. Pelatih di Inggris lu belum jadi lu jual lagi kan kayak gitu biasanya ya. Betul. Benar banget sih. Oke, nah kalau kita maju nih ke mundur lagi ke back dan kiper ya. Kalau dari Kroasia, dari semifinalis terutama ya, ada Livakovic dan Guardiol. Ya, Guardiol walaupun dia pakai topeng ternyata penampilannya nggak kayak Son ya. Kalau Son kan pakai topeng katanya tuh menghalangi pandangan dan lain-lain. Cuma Guardiol tuh memang benar-benar luar biasa, terutama bagi pemain FIFA ini ya. FIFA atau Football Manager, Guardiol benar-benar luar biasa. Nah, terus Guardiol juga sudah kode sebenarnya dia pengen main untuk Madrid, bener nggak?
Ya, Nah, ya. tapi masalahnya di Madrid itu back tengah itu udah banyak banget. Banyak Bahkan banget. sekelas Rudiger sendiri pun kadang-kadang bench. Ada Alaba, Militao, Rudiger, Nacho lagi ya. Nah, gimana menurut lu nih melihat potensi masa depan dari Guardiola? Guardiola ya, sebenarnya tadi kalau lu nyinggung Football Manager, gue tuh sebenarnya udah ngikutin dia dari waktu, tapi gue bukan Football Manager, gue mainnya FIFA Karir FIFA biasa. karir oke. Ya, gue ngikutin dia tuh waktu dia masih di Salzburg sebenarnya. Dia tuh emang Nice. potensi sebenarnya. Jadi tuh ada 2 pemain yang gue ikutin waktu itu, Guardiola sama Kiamakan. Itu tuh sekarang akhirnya dua-duanya ke Leipzig Heeh. gitu. Dan itu menurut gue itu merupakan achievement bagus dari Leipzig, di mana mereka kehilangan Konate sama Upamecano dan mereka dapetin 2 pemain yang bagus, dan kemarin terbukti waktu lawan Madrid tuh mereka berdua mainnya bagus banget. Tapi balik lagi Guardiola ya. Dia tuh Iya, iya. sebenarnya waktu bulan Agustus kemarin itu tuh udah hampir fix ke Chelsea sebenarnya. Hampir fix gitu. Oh, Heeh. iya iya Cuman iya nggak iya jadi, iya. Iya. nggak jadi. Jadi tuh udah ditawar sama Chelsea 60 juta atau berapa. Cuman nggak jadi. Guardiola malah mutusin buat perpanjang kontrak dan akhirnya Chelsea tuh beli si Wesley Fofana. Ya, dia beli Yes. Wesley Fofana. Yes. Dan cedera ya. Ya, dan cedera. Akhirnya ada cedera. Dan habis itu kan Iya iya. si Guardiola ini dia perpanjang kontrak. Setahu gue kontraknya gue kurang tahu kayak 2025 gimana, gue kurang tahu lah. Dan kemarin terbukti di World Cup pun juga mainnya bagus banget karena Tapi orang-orang pas sorry gue potong pas ya apa. lawan Brazil nggak terlalu menarik sebenarnya karena Ya, ya, Livakovic itu lebih menarik karena dia betul 11 betul. saves. Kebayang 11 saves itu berarti kalau dia tidak saves itu kan 11 gol Yap. artinya sebenarnya. Anggaplah 50% rate-nya. Tim sebesar Brazil rate konversi golnya itu lebih tinggi, mungkin 40%, artinya bisa ada 3 gol atau 4 gol. Nah, di sini Guardiola tuh kayak ya memang dia tackling ada, terus banyak ini. Cuma sebenarnya gue nggak tahu ya, gue pengen nanya nih, apakah di pertandingan itu Guardiola seperti apa menurut lo? Di pertandingan lawan Portugal? Lawan Brazil ya? Lawan Brazil, sorry gue. Ya, lawan Brazil. Kalau menurut gue sih lawan Brazil kenapa mereka kenapa Guardiola nggak terlalu terlihat? Yang gue lihat sih karena emang itu Kroasia tuh bener-bener itu kacau banget, terutama di babak pertama ya. Babak pertama tuh Kroasia diserang habis-habisan sama Brazil dan lain-lain. Guardiola pun bahkan ada ngeblocking salah satu shot pemain, gue lupa. Kayaknya si Neymar kalau nggak salah. Dan itu kayaknya agak kontroversi tuh kalau nggak salah, itu kayak handballnya dia. Soalnya dia tuh Oh nempel, iya, iya iya, ada handball Neymar. kan? Iya, tapi itu nggak dicek sama VR, gue nggak tahu kenapa. Pasif, pasif Pasif, katanya. pasif ya. Oke, yang gue lihat tuh kenapa Guardiola nggak terlalu terlihat. Yang gue lihat tapi dari prediksi yang gue lihat analisis adalah karena emang semua pemain Kroasia itu nggak cuma Guardiola yang nanganin, itu Livakovic bekerja juga. Back kanannya gue lupa siapa dari Celtic, back tengahnya satu lagi Juranovic ya, itu mainnya bagus juga. Dia mainnya bagus banget justru di babak pertama. Dan itu semuanya tuh bener-bener keribetan, bahkan sampai bisa kebobolan sama Neymar pun bisa mereka bisa seenaknya main passing-passingan di dalam defensive line. Itu tuh udah kayak gila. Brazil tuh bener-bener gila banget sih permainannya. Karena emang di saat itu yang gue lihat kedua tim tuh mainnya udah lagi bagus. Brazil attacking-nya lagi bagus, Kroasia defensive-nya lagi bagus. Tapi nggak cuma Guardiola, semuanya whole defensive line from Kroasia tuh bagus. Walaupun ya emang agak bolong dan akhirnya Livakovic yang harus bekerja ya. Cuman menurut gua itu semuanya tuh benar-benar lagi sengit banget gitu. Lagi sengit banget. Dan pada akhirnya kan kebobolan dengan emang harus dengan bukan dari skill individu tapi melainkan dari skill tim kan, gimana Neymar passing terus akhirnya Neymar tahu juga gimana Livakovic emang nggak bisa kalau di shot dari jauh, emang harus digocek dan akhirnya dia gocek dan terjadi gol. Itu cerdik sih dari Neymar. Tapi yang gue lihat emang menurut gue emang salah satu penampilan dia yang terburuk itu emang yang bukan dibilang terburuk sih enggak, cuman maksudnya yang di bawah rata-rata dia sendiri lah ya gitu ya. Ya, itu Brazil menurut waktu lawan Brazil kemarin, karena emang Brazil itu full attack banget, itu benar-benar full attack banget. Waduh, nah ini Livakovic ini menarik karena dia memang katanya dulu sudah ya menurun performanya, terus tiba-tiba jadi bagus lagi. Nah, sekarang dia lagi main di Zagreb ya kalau nggak salah itu. Dinamo Zagreb ya. Di Kroasia Zagreb yang tim yang sangat kecil. Nah, biasanya ini kan karena kayak Rusturek Ber dulu kalau pernah dia bagus di Turki juara 3, habis itu pindah ke Barca dan flop di sana. Nah, gimana nih Livakovic menurut lu potensi masa depannya, Bro?
Ya kalau menurut gua sih, gua tuh takut kejadian kayak ini ya, kayak kiper Meksiko tuh Guillermo Ochoa. Oh ya, Karena betul. dia main bagus banget, positioning bagus, di Piala Dunia selalu main tampil bagus banget. Cuman gak ada klub besar yang mau ngincer dia gitu loh. Jadi kalau yang gua lihat sebenarnya ini lebih ke PR dari tim dia ya, public relation tim dia atau mungkin dari Oh. agen transfer dia gitu. Hmm. Cuman kalau menurut gua sih kemarin yang gue lihat banyak beberapa orang yang menarik sama ya banyak beberapa klub yang tertarik sama jasa dia. Terutama emang dia tuh emang bagus banget dari positioning goalkeeping-nya tuh bagus banget. Ya kalau bisa dilihat emang banyak yang bilang kan waktu Kroasia lawan Brazil itu tendangannya ke tengah, tendangannya ke gini ya. Sebenarnya kenapa dia bisa nyantai nangkep itu ya karena posisinya dia bagus, dia selalu ngikutin bola kemana, arah kemana, bahkan one on Dan one dia pun baca ya. betul, bahkan one on one pun dia juga bisa ngenepisnya dengan tenang gitu waktu one on one atau apa gue lupa. Dan itu emang udah terbukti, bahkan penalti pun juga dia bisa jadi suksesor yang tepat kan. Jadi menurut gue Livakovic ini harusnya kenapa dia bisa lebih sukses, kenapa dia mungkin bisa lebih diincar banyak tim juga karena reach dia yang lebih tinggi dibanding Ochoa sebenarnya. Ochoa itu kan sebenarnya nggak terlalu tinggi sebenarnya, lebih Ya, ya, tinggi ya. Livakovic dan mungkin itu Lebih bisa jadi unggul ya. Lebih unggul lebih advantage dia tuh betul. postur tubuhnya. Terus kalau memang ke tim gede, ini di liga mana dulu, Bro? Nah, Di Eropa nih, kalau Bro. kalau menurut gua kalau tim gede sebenarnya gua kurang ragu ya karena coba lihat sih Big Six itu kayaknya udah semuanya diisi dengan kiper-kiper bagus sebenarnya. Iya, pasti. Kecuali mungkin MU yang katanya kan rencananya De Gea katanya mau cabut. Eh, Mm-mm. jadi nggak tahu tuh katanya sebelumnya mau ngincer Diogo Costa tuh kipernya Portugal. Cuman Mm. ya mereka pasti kan bakal ngelihat lagi lebih bagus nih CV mana yang bagus nih di Piala Iya, Dunia. iya, iya, Ada iya, iya, Kovacic, iya. ada Emi Martinez, ada banyak kan si siapa sih Maroko mungkin atau gimana Bono. Bono. Jadi mereka bakal ngeliat CV-nya dulu nih. Jadi sebenarnya tuh tergantung dari tim besar yang emang lagi butuh kiper. Oh bahkan ini Bayern Munchen mungkin aja bakal beli dia. Karena Mungkin ya. Manuel Neuer itu kemarin baru cedera dan dia Oh nggak bakal bisa main iya, sampai akhir musim. iya Dan benar itu benar tuh benar benar. Munchen lagi struggle banget, bahkan sampai pengen minta kiper mudanya si Nubel yang main di AS Monaco tuh buat balik. Cuman ada Iya iya. kontrak dan lain-lain kayaknya agak ribet. Jadi who knows mungkin aja, nggak ada yang tahu Gua lihat Januari kemarin juga pas Brazil lawan Brazil lawan Kroasia. Kroasia ini ada Oliver Kahn loh nonton ya. Siapa Ya, tahu ya. kan dia lagi mantau si Livakovic ya, bener nggak ya? Betul. Jadi Ada. mungkin aja bisa aja karena Neuer tuh kemarin cederanya juga lucu sih. Ya cuman kayak kasihan bukan lucu ya. Dia lagi liburan main ski terus Iya. akhirnya kakinya tuh patah dan sampai akhir musim. Jadi bener-bener itu Munchen lagi struggle banget terutama kan mereka gue lupa lagi dia lawan siapa ya round 16 di UCL ya. Cuman gila sama kok Piala Dunia jadi lupa cuman Munchen mungkin Iya aja iya. bisa. Munchen mungkin aja Munchen. bisa. Oke, oh, berarti ya yang paling besar kemungkinannya tuh ada di Jerman dan itu ada di Munchen dan itu kayaknya memang yang tawaran yang harus diambil sama Livakovic ya Oh harus dibandingkan dia harus main di sana nggak usah pasang-pasang harga banyak banget lah ya. Nah ini Betul, juga jadi peluang juga bagi Kroasia Zagreb sumber pemasukan sebenarnya. betul banget. Bakal naik harganya itu pasti. Oke deh. Thank you Waldo. Thank Thank you. you. Nanti kita undang lagi ya Waldo ya. Thank you Mas Angga. Bye-bye. Setpiser, jangan lupa juga bagi kalian yang sudah ikut fantasi World Cup-nya Setpiece tapi belum mengisi form, tapi kalian sudah ada di 10 besar, jangan lupa isi formnya. Jangan sampai nanti hak untuk dapat hadiahnya dialihkan ke orang lain hanya gara-gara belum mengisi form. Thank you. Setpiece. Jangan lupa like dan subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload, teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Setpicer. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya bro ya.